hanya dengan meminum sebuah pil yang berisi telur cacing pita. Setelah menetas nanti, parasit tersebut akan berkembang di dalam perut dan memakan. Jadi prinsipnya selama diet ini nih, tidak boleh makan apapun selama berhari-hari. Yang boleh dilakukan adalah menghirup udara dan berjemur untuk mendapatkan paparan sinar matahari. Hai, welcome to Bercerita, berita dan cerita ala Bunsar. Body goal salah satu kata yang paling diidamkan oleh setiap orang, apalagi jika kata tersebut diutarakan oleh orang lain sebagai bentuk pujian terhadap kita. Beragam upaya diet pun akhirnya dilakukan untuk mewujudkan body goals tersebut. Namun siapa sangka nih, bukannya menerapkan diet yang sehat, orang-orang di dunia ini justru banyak yang melakukan diet dengan cara yang tidak masuk akal, bahkan bisa dibilang menyesatkan. Langsung aja kalian simak episode Bercerita ala Bunsar kali ini ya, yang akan membahas tentang 3 cara diet paling ekstrim di dunia. Cara diet paling ekstrim yang akan kita bahas pertama adalah diet kapas. Diet ini kabarnya dipopulerkan oleh industri modeling dan figure skating. Diet ini juga menjadi tren di kalangan remaja Amerika Serikat pada tahun 2013. Cara yang dilakukan dalam diet ini adalah dengan mencelupkan bola kapas ke dalam minuman jus atau smoothies, kemudian meminumnya. Oh my god. Tujuannya adalah membuat perut terasa cepat kenyang sekaligus membatasi kalori untuk menurunkan berat badan. Kalian kebayang nggak sih, dari sekian banyak makanan sehat yang dipilih malah makanan kapas. Padahal kapas ini kan biasanya diolah dengan menggunakan banyak bahan kimia biar putih bersih gitu loh. Aduh, apa kabar ya lambungnya? Gimana itu dikeluarinnya ya? Dilansir dari laman Very Well Mind, diet kapas berpotensi memberikan resiko berbahaya bagi tubuh. Pastilah, diantaranya yang pertama nih, keracunan. Kedua, resiko tersedak atau penyumbatan di usus. Yang ketiga, malnutrisi atau artinya kekurangan gizi yang dapat mengakibatkan kesulitan berkonsentrasi, pusing, kelelahan, kerontokan rambut, nyeri sendi. Banyak yang bisa sampai menimbulkan anoreksia nervosa. Aduh, jangan ya sayang, jangan ya dek. Diet ekstrim yang kedua adalah diet cacing pita. Ya, diet cacing pita ini dipopulerkan pada era kerajaan Ratu Victoria di Inggris sekitar tahun 1830-an hingga 1900. Lama loh. Pada saat itu, tren kecantikan yang digagaskan oleh Ratu Victoria dilambangkan dengan tubuh yang langsing. Oleh karena itu, orang-orang pada era tersebut sangat bersedia berkorban untuk mencapai kecantikan yang ideal. Cara diet ini sederhana namun menjijikan. Hanya dengan meminum sebuah pil yang berisi telur cacing pita. Setelah menetas nanti, parasit tersebut akan berkembang di dalam perut dan memakan sebagian nutrisi dari makanan yang dimakan oleh pelaku diet tersebut. Jadi maksudnya di perut kita itu banyak cacing pita gitu. Secara teori, diet ini memungkinkan untuk menurunkan berat badan tanpa olahraga dan tanpa khawatir tentang jumlah asupan kalori yang kita makan. Namun pada prakteknya nih, bantuan cacing pita tidak pernah bisa dikendalikan. Parasit ini bisa menjalar ke bagian organ tubuh lainnya sehingga memicu masalah pencernaan, kurang gizi, gangguan fungsi organ, gangguan pada otak, dan pada sistem syaraf pusat, bahkan bisa menimbulkan kematian. Ya jujur aku ya pasti merinding lah, gimana sih kita masukin telur cacing pita supaya dia berkembang biak gitu dalam badan kita. Aduh, dimana-mana ya kita berusaha buat ngusir cacing dari tubuh kita pakai cara obat cacing gitu ya kan, kalau lagi cacingan. Ini malah sengaja ternak cacing di dalam tubuh. Kira-kira ada nggak ya yang masih nerapin cara diet ala Ratu Victoria ini? Coba kalian komen. Diet ekstrim terakhir ini yang akan kita bahas adalah diet Breatharian. Diet ini diadopsi dari kepercayaan para penganut Breatharianisme, di mana terdapat gagasan bahwa makanan dan air tidak diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. So it looks like this. And then the exhale is through the mouth. Seseorang dapat mempertahankan hidup mereka hanya dengan mengandalkan
prana, energi alam semesta. Jadi prinsipnya selama diet ini nih tidak boleh makan apapun selama berhari-hari. Yang boleh dilakukan adalah menghirup udara dan berjemur untuk mendapatkan paparan sinar matahari. Meskipun ya, ini aku kasih tahu ya, kontroversial, diet Brit Haryani ternyata telah dipraktikkan oleh sekelompok orang terpilih selama berabad-abad loh. I started breathing on December 1st, and by December 5th, 5 days later, I had no appetite for food. And I've eaten a handful of times since then, since in the last 6 months. Jadi maksudnya dia nggak makan sama sekali, tapi dia dengan bernafas dan terkena paparan-paparan cahaya dari alam itu dia udah bisa kenyang gitu. Mereka yang mempraktikkan diet ini harus selaras dengan tubuh mereka dan mendengarkan sinyal tubuh untuk memastikan tidak dalam kondisi membahayakan. Sampai saat ini nih masih ada yang menerapkan diet Brit Harian ini. Bahkan beberapa di antara mereka berasal dari kalangan influencer. Oh my god. Namun para kritikus berpendapat bahwa diet ini berbahaya. Ya pastilah dapat menyebabkan kekurangan gizi parah dan bahkan bisa sampai dengan kematian. Ini ada beberapa kasus ya, di mana seorang mencoba hidup hanya dengan prana, akhirnya menderita kegagalan organ dan masalah kesehatan serius lainnya. Benar-benar ekstrim sih diet ini. Aku sih kayak nggak tahan ya kalau nggak makan enak ya. Minimal kita menikmati hidup lah ya kan, bahasa anak zaman sekarang. Kalian berani coba yang mana nih? Tapi aku saran sih ya, daripada 3 yang tadi itu jangan dicoba. Karena ini benar-benar diet paling ekstrim. Ini kita kasih gambaran aja ke kalian. Jangan, karena ada cara yang lebih gampang. Tada, ada di sebelahku nih, ya kan? Nah, yang tadi itu cara 3 paling ekstrim udah simpan saja. Cuman jadikan cerita dan pelajaran aja. Pokoknya saran dari aku jangan sampai kalian ikutin, karena masih banyak kok cara sehat diet lainnya yang masih masuk akal. Apalagi kondisi fisik setiap orang berbeda-beda. Jadi harus pintar-pintar memilih jenis diet yang cocok dan aman untuk diri sendiri. Jika diperlukan nih, boleh juga melakukan konsultasi dengan ahli gizi ya. Nah, supaya program diet terasa lebih mudah, kalian bisa iringi dengan rutin konsumsi bundling Sarwenda Juice, Supreme Meal, ya kan, fiber, pokoknya semua produk berbahan herbal kok, dan pastinya sudah berlabel BPOM dan halal, jadinya aman. Tapi ingat ya, tetap dijaga pola makannya, minum air putih yang banyak, yang cukup, dan olahraga yang rutin agar hasilnya lebih optimal. Dan jangan lupa juga nih untuk like, subscribe Sarwenda Juice Official supaya kamu bisa nonton lagi Bercerita ala Bunsar di episode lainnya. Dadah, stay healthy for a longer life. See you.